Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasi mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Apakah itu konflik? Konflik menurut para ahli yaitu situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda. Lalu, apakah konflik organisasi? Konflik organisasi adalah perbedaan pendapat atau pertentangan pendapat atau pertentangan antara dua atau lebih individu atau kelompok-kelompok atau unit-unit kerja dalam organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas dalam aktivitas kerja dan kenyataan bahwa mereka memiliki tujuan, nilai, persepsi, dan interaksi yang berbeda. Adapun faktor-faktor penyebab konflik: 1. Perbedaan setiap individu, seperti perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan. 2. Faktor kebudayaan. Kebudayaan masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri dan dapat membentuk kepribadian seseorang. 3. Faktor kepentingan. Faktor kepentingan dipicu dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. 4. Interaksi sosial. Konflik ini dipicu oleh sifat bawaan seseorang, kondisi ekonomi, kesenjangan sosial, kurang pendidikan, dan lain sebagainya. 5. Perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi secara alami karena pada dasarnya manusia memang senantiasa mengalami perubahan. Pandangan konflik menurut Robbins. 1. Pandangan tradisional atau the traditional view. Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. 2. Pandangan hubungan manusia atau the human relation view. Pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena itu keberadaannya harus diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. 3. Pandangan interaksionis atau the interactionist view. Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Tahapan proses konflik. Tahap 1. Pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Tahap pertama dari konflik ini adalah penampilan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Kondisi tidak lantas mengarah secara langsung pada konflik, tetapi salah satu dari mereka yang diperlukan jika hal ini muncul ke permukaan. Ada 3 kelompok kondisi dalam kategori umum, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Tahap 2. Kesadaran dan personalisasi. Tahap ini penting karena dalam tahap inilah biasanya isu-isu konflik didefinisikan. Pada tahap ini pula, para pihak memutuskan konflik itu tentang apa. Konflik yang dipersepsi adalah kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak akan adanya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Konflik yang dirasakan adalah keterlibatan dalam sebuah konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau rasa bermusuhan. Tahap ketiga, niat. Niat adalah sebuah tahap berbeda karena kita harus mengambil kesimpulan atas maksud orang lain untuk mengetahui bagaimana memberikan tanggapan atas perilakunya. Banyak konflik yang meningkatkan hanya karena salah satu pihak memberikan atribut niat yang salah kepada pihak lainnya. Perilaku seseorang dapat saja berbelok dari niat, sehingga perilaku tidak selalu secara akurat mencerminkan niat dari seseorang. Tahap keempat, perilaku. Dalam tahap ini, konflik mulai terlihat jelas. Tahap perilaku ini meliputi pernyataan, aksi, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Tahap kelima, hasil. Aksi-aksi yang saling mempengaruhi di antara para pihak yang sedang berkonflik menciptakan konsekuensi. Hasil yang akan menjadi fungsional jika konflik dapat meningkatkan kinerja kelompok, atau juga bisa disfungsional jika menghambat kinerja. Selanjutnya, apakah negosiasi itu? Negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Adapun strategi negosiasi
1. Negosiasi menang kalah atau win-loss. Pandangan klasik menyatakan bahwa negosiasi terjadi dalam bentuk sebuah permainan yang nilainya nolnya adalah nol. Artinya, apapun yang terjadi dalam negosiasi pastilah salah satu pihak akan menang, sedangkan pihak yang lain kalah, atau bisa dikenal dengan pendekatan distributif. 2. Negosiasi menang-menang atau win-win. Pendekatan yang sama-sama menguntungkan atau pendekatan integratif. Dalam bernegosiasi memberikan cara pandang yang berbeda dalam proses negosiasi. Negosiasi menang-menang adalah pendekatan penjumlahan positif. Situasi-situasi penjumlahan positif adalah pendekatan di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain. Selanjutnya adalah proses negosiasi. 1. Proses persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi perlu mengetahui apakah tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentangan hasil yang mungkin diperoleh dari paling baik hingga paling minimum bisa diterima. 2. Penentuan aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. Dalam fase ini, para pihak juga akan bertukar proposal atau tuntunan awal mereka. Ketiga, klasifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah saling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun pihak kedua akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasikan, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal. Keempat, penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah menformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.